Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang murid tidak menyukai peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama teman guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi antara guru dan siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Berikutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Bandarjo 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bandarjo 01, Ibu Nini Likati SPD. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Bandarjo 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Bandarjo 01 dengan pemateri kita yaitu Ibu Murtafiah SPD. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita mulai pada acara siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri Bandarjo 01, Ibu Nini Likati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Mar dalam acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu serta staf SD Bandarjo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 3 ini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga acara ini dapat menambah pengetahuan kita dan wawasan kita sehingga kita dapat melaksanakannya di sekolahan ini dengan baik. Saya rasa tidak panjang lebar, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti destinasi budaya positif yang akan disampaikan beliau Ibu Murtofiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Murtofiah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat ya? Semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama ya, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif. Dan lebih dulu kita akan melakukan SPD. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Mari kita tepuk tangan bersama. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama ya. Dikepak-kepakkan sayapnya. Nah, dengar ya itu. Dikepak-kepakkan sayapnya. Digeleng-geleng kepalanya. Digoyang-goyangkan badannya. Agar badan sehat sentosa. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Terima kasih. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tentu sudah mengetahui ya 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, bagaimana kita bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Stimulus responnya realita atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita.
Kemudian pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan. Pemaksaan. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini kita belajar tentang disiplin positif. Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa ya disiplin itu? Mentaati peraturan, apalagi taat, patuh biasanya identik dengan kata itu ya. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau kita menginginkan anak didik kita untuk disiplin, tentu hal apa yang kita lakukan, Bapak? Iya, kita harus memberi contoh. Kita dulu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Semua di sini sudah bisa membiasakan disiplin, ya? Ya. Lalu yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi itu dapat berbeda-beda, tetapi semua memiliki tujuan yang mulia. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan contoh-contoh nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan itu apa saja? Monggo silakan dituliskan ya. Kalau kita lihat dari pengertian nilai-nilai kebajikan itu seperti itu, nilai-nilai kebajikan apa saja menurut Bapak Ibu?
Baiklah, di sini Bapak Ibu sudah menuliskan contoh nilai kebajikan yaitu bersahabat. Penting ya bersahabat itu? Penting ya. Yang kedua komunikatif. Ya, kemudian ada lagi pembiasaan. Baik berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ada toleransi, melaksanakan amanah yang diberikan dengan maksimal. Kemudian saling menghormati antar sesama. Bila bertemu harus bertegur sapa. Mengembalikan sesuatu yang digunakan di tempat semula. Kemudian mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, peduli dan kasih sayang, ada menghargai pendapat orang lain, menghormati agama lain, ada tanggung jawab, disiplin dan santun. Nah, kesemuanya itu merupakan nilai-nilai yang harus disepakati bersama sesuai dengan pengertiannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat di sini contoh-contoh nilai kebajikan tadi ya. Itu berarti yang di awal itu 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu tentu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, setelah kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia, tentu kalau ada 1 atau 2 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kita bisa melihat anak didik kita pasti akan melakukan sesuatu tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Ya, misalkan ada anak yang tidak terpenuhi di bagian kesenangan, misalkan ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di kelas anak yang kurang kebutuhan kesenangannya seperti apa di kelas. Apa dia murung, seperti itu ya. Tentu kalau kita melihat anak yang bermasalah di kelas, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Segera mencari tahu apa permasalahannya. Lalu bisa diselidiki kebutuhan dasarnya mana yang belum terpenuhi. Sekarang kita saksikan tayangan video dari 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut dan dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara manusiawi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami reaksi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih beri mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, akan menjadi banyak. Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerapkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang terjadi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut
baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, demikian tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tentu Bapak Ibu sudah lebih paham ya. Jika kita menjumpai murid kita ada yang tidak sesuai atau berperilaku buruk karena melanggar peraturan, tentu mereka memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin ada beberapa 1 atau 2 kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Misalkan murid kita dalam kondisi lapar, ketika berangkat sekolah mereka belum sarapan, tentu di kelas kita akan menjumpai dengan hal yang berbeda, hal yang masih kurang. Murid mengikuti pembelajaran juga masih belum bisa maksimal. Dari tayangan video tadi, Bapak Ibu bisa lebih paham bagaimana kita bisa membimbing murid kita untuk menjadi lebih baik lagi ketika berada di lingkungan sekolah. Berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari hukuman? Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu untuk konsekuensi, perbedaannya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, posisi teman. Keempat, pemantau. Dan kelima yaitu manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya di sini apa? Siswa tidak mengerjakan PR, ya. Apabila kita menjumpai siswa tidak mengerjakan PR, kita bisa menyelidiki diri kita sendiri, ya. Kita berada di posisi mana? Apakah di posisi ini ada contohnya dari berbagai versi. Yang pertama, posisi penghukum, ya. Sudah berkali-kali tidak mengerjakan PR. Ayo, sekarang berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah. Nah, kalau seperti itu, guru mengatakan seperti itu, berarti posisi penghukum. Penghukum identik dengan kata-kata yang membentak-bentak seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di sini anak diterangkan bahwa dia merasa bersalah banget dengan kata-kata guru yang disampaikan, gitu ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya. Tentu anak di sini akan merasa bersalah dengan kata-kata itu. Lalu yang ketiga, posisi teman. Ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, lain kali jangan seperti ini lagi. Kurang lebihnya kata-katanya seperti itu. Ya. Intinya lain kali jangan diulang lagi. Itu dimaafkan seperti itu, ya, itu namanya
posisi teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jam istirahat kamu harus membuat tugas PR-mu. Jadi mengaitkan dengan konsekuensinya. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu kesalahannya apa, gitu ya. Yang berikutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak ditanya bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi kita harus menerapkan pada posisi manajer. Setelah Bapak Ibu tahu dari 5 posisi kontrol guru, nah sekarang Bapak Ibu bisa introspeksi pada diri sendiri. Selama ini kita menjadi posisi apa ya? Apa mungkin posisi teman, apa posisi penghukum, dan posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, kalau ada hal seperti ini, posisi kontrol apakah aku ketika saya kecewa sekali dengan kamu? Yang mana? Pembuat salah, merasa bersalah ya? Merasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau apa manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ayolah lakukan demi ibu. Posisi teman ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut tentang 5 posisi kontrol, kami beberapa video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bagaimana dengan yang video tadi? Sudah lebih jelas ya Bapak Ibu? Nah,
Bapak Ibu bisa melihat kembali, Bapak Ibu berada biasanya berada dalam posisi apa? Mungkin biasa menjadi posisi teman, posisi penghukum, kita bisa introspeksi diri. Lalu tadi dikatakan dalam video tadi bahwa posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu sudah paham belum perbedaannya? Kalau selama ini kan biasanya membuat peraturan di kelas, tata tertib seperti itu ya. Biasanya ya perbedaannya kalau peraturan kelas itu tanpa ada kesepakatannya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati dulu bersama. Seperti itu, oke? Jadi sekarang dinamakan keyakinan kelas. Murid sudah memahami keyakinan kelasnya apa saja dulu, itu sudah disepakati bersama di dalam kelas, belum dalam pembentukannya ya. Nah, berikut ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, murid dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi contoh, misalkan saya contohkan salah satu yaitu menghargai sesama teman, misalnya seperti itu, bunyinya seperti itu. Dan ini nanti keyakinan kelas ini akan ada kaitannya dengan pada saat sampai di materi segitiga restitusi. Kita akan menyaksikan tayangan video tentang keyakinan kelas. Konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam mengenainya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya mau uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Diane Gordon pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan.
Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas?
Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari penyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan Bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan Bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sudah lebih jelas ya bagaimana caranya menanamkan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Karena tadi sudah dijelaskan lebih lanjut, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan bagaimana cara menanamkan keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Pada tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, biasanya kata-katanya seperti itu pada tahap menstabilkan identitas ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, ya. Lalu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pada tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di tahap menanyakan keyakinan ini, guru biasanya menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan yang dilanggar itu berupa apa? Seperti itu ya. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dari segitiga restitusi ini biasanya kalau terjadi kasus di kelas, ya, kalau ada kasus di kelas, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya, mencari memanggil anak ya, memanggil anak kemudian menasihatinya. Biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui segitiga restitusi, penyelesaiannya yaitu ada tahapannya melalui 3 tahap seperti itu tadi. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi gunanya keyakinan kelas tadi, pada saat murid mengalami kasus, kita ingatkan kembali keyakinan yang sudah ditempel di kelas ya, yang sudah disepakati bersama itu menjadi salah satu langkah untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Monggo kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari pemateri kita yaitu Ibu Murtafiqah SPD. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Pada Ibu Indri. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari apa yang tadi dipaparkan oleh Umur, berarti kita kalau menemukan atau menjumpai anak yang berkasus, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Itu jadi restitusi. Itu gimana untuk teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau masukan yang mungkin disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi. Saya ingin menanyakan sesuatu. Mungkin pertanyaan ada sebuah mungkin yang selama ini sering kita alami sebagai seorang pendidik.
adik. Ini bagaimana jika ada suatu masalah itu terjadi di sekolah kita, anak itu merasa tidak nyaman dengan seorang pendidik dan dia hanya bisa istilahnya menahan atau lebih tepatnya dia terpaksa untuk masuk sekolah karena tuntutan dari orang tua dari rumah. Anak itu dipaksa untuk sekolah padahal dia di dalam kelas itu sendiri dia tidak nyaman dengan gurunya. Nah itu untuk solusi seperti ini bagaimana cara penyelesaian melalui segitiga restitusi seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Indri dan Bu Puput ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Indri benar ya, selama ini kita biasanya hanya memanggil anak kemudian menasihatinya. Setelah kita tahu dengan materi segitiga restitusi, kita menerapkan segitiga restitusi ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana contoh kalimat yang diucapkan oleh guru dialog ya dalam penerapan, karena kami sudah menerapkannya kemarin, videonya ada, bisa kami sampaikan videonya, contoh 3 tahapan pada segitiga restitusi itu ya. Jadi benar memang kita harus menerapkan segitiga restitusi. Lalu yang kedua dari Bu Puput, ketika anak merasa tidak nyaman dengan guru gitu ya, tetapi takut untuk tidak berani berbuat apa-apa, tetapi masih mengalami masalah kan ya. Ya tentu itu gurunya tahu ya posisi seperti itu ya. Kalau guru tahu berarti guru tahu dia hanya seperti itu, takut ya, merasa takut. Berarti bagi gurunya kan merasa tidak bermasalah ya, tidak tahu kalau anak itu mengalami masalah kan. Ya menurut enjoy saja, gurunya tidak merasa anak didiknya itu merasa tidak nyaman itu tadi ya dalam belajar. Berarti kita butuh pemantau ya, pemantauan mungkin dalam pembelajaran ya. Gunanya supervisi itu kan kita kepala sekolah biasanya melihat ya, dan ternyata supervisi itu ya untuk mengamati pembelajaran kan tidak hanya kepala sekolah ya, bisa dengan teman sejawat. Itu mungkin biasanya kalau terjadi hal seperti itu mungkin ada laporan melalui kepala sekolah atau guru lain yang menyampaikan ke sekolah atau orang tua menyampaikannya, mungkin seperti itu ya. Seperti itu tahunya kan kita seperti itu karena gurunya tidak merasa bersalah ya, tidak merasa ada masalah seperti itu. Dari laporan, dari hal yang diamati oleh orang lain, itu mungkin yang perlu dilakukan adalah pertama kepala sekolah memanggil dulu guru tersebut, memanggil guru bagaimana atau mengamati tadi ya, memanggil, memberikan nasihat, kemudian kalau masih ada jalan lain ya bisa melalui rapat menyampaikan bahwa menjadi seorang guru itu harus seperti ini gitu ya, biar murid merasa nyaman hal-hal yang dilakukan seperti ini. Ya, sekedar untuk memberikan masukan seperti itu. Lalu kepala sekolah setelah memberikan sosialisasi bagaimana cara guru di dalam kelas seperti itu, biar intinya itu mengutamakan bagaimana seorang guru itu biar bisa membuat senang dan nyaman untuk muridnya, seperti itu ya. Tadi sosialisasinya bersifat seperti itu. Langkah berikutnya, kepala sekolah bisa melakukan pemantauan ya, pemantauan di kelasnya. Setelah beberapa seminggu, misalkan diberi waktu seminggu, ada nggak laporan seperti itu lagi, atau bisa melihat langsung ke kelas bagaimana kondisi anak itu ya. Lalu kalau yang sudah tahu masalah itu, misalnya kepala sekolah atau guru lain boleh memanggil anak itu tadi ya, ditanya, itu dipanggil sendiri, lalu ditanya kenapa kok menjadi murung seperti itu, hal apa yang membuat tidak nyaman ya, baru kita cari
masalahnya, solusinya itu dengan cara segitiga restitusi. Seperti itu ya. Selain memberikan sosialisasi, tadi sosialisasinya mungkin bisa tentang itu ya, 5 posisi kontrol guru itu tadi. Biar guru bisa memperbaiki, bisa berada pada posisi manajer. Seperti itu ya. Jadi intinya masalah satu anak di kelas ketika gurunya tidak merasa itu masalah, mungkin masalah itu bisa orang lain yang mengetahui guru lain, dan bagaimana kita pihak sekolah menyelesaikan masalah itu biar anak merasa nyaman gitu ya. Tentu anak kalau hanya satu di kelas berbeda guru mapel mungkin juga sudah bisa melihat ya, kalau guru kelasnya tidak melihat, guru mapel yang lain mungkin bisa melihat di kelas, wah anaknya kenapa murung, kenapa tidak nyaman, seperti itu. Jadi kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu, walaupun bukan muridnya sendiri, tetapi kita harus peduli apabila ada 1-2 kasus di kelas yang lain. Jadi intinya kita sama-sama menciptakan budaya positif itu dengan kerjasama semua pihak di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan, dan lain-lain stakeholder yang berada di lingkungan sekolah. Begitu ya Bu. Demikian acara